Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai LKM 6 pada mata kuliah praktikum kimia organik. Baik, sebelum saya mulai untuk pembahasan LKM 6, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Adrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Baik, pada LKM 6 ini terdapat 15 soal, yang mana saya akan membahas satu persatu mulai dari soal yang pertama, yaitu soal apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi atau redoks dalam kimia organik dan berikan contohnya. Jadi reaksi oksidasi dalam kimia organik didefinisikan sebagai reaksi yang berlangsung dengan pengikatan oksigen atau pelepasan hidrogen, sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang berlangsung dengan pengikatan hidrogen atau pelepasan oksigen. Contohnya yaitu sintesis sikloheksanon dari oksidasi sikloheksanol. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang nomor 2. Senyawa-senyawa organik dapat mengalami beberapa jenis reaksi. Sebutkan jenis-jenis reaksi tersebut. Jadi yang pertama, reaksi yang dapat dialami adalah reaksi substitusi. Yang mana reaksi ini melibatkan pergantian satu kelompok gugus fungsional dalam satu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi dalam kimia organik dapat diklasifikasikan sebagai reaksi substitusi elektrofilik atau nukleofilik. Seperti contoh, CH3Cl direaksikan dengan NaOH dalam air menghasilkan CH3OH dan NaCl. Yang kedua ada reaksi adisi, yang mana reaksi ini melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lainnya. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Dan yang ketiga, ada reaksi eliminasi, yang mana reaksi ini merupakan reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari satu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Contohnya yang ada pada gambar. Selanjutnya untuk yang reaksi yang keempat ada reaksi penataan ulang, yang mana pada reaksi ini kelas reaksi organik yang luas ketika rangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktural dari molekul aslinya. Contohnya seperti yang ada pada gambar, yang mana pada gambar itu membentuk karbokation tersier dari karbokation sekunder. Yang kelima, itu ada reaksi oksidasi reduksi. Yang mana pada reaksi oksidasi reduksi merupakan reaksi yang dicirikan dengan adanya transfer elektron atau perubahan bilangan oksidasi zat yang terlibat dalam reaksi. Contohnya yaitu yang ada pada gambar. Baik, untuk yang selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu sebutkan jenis reaksi yang terjadi pada 3 jenis alkohol, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier, dan berikan contohnya. Jadi pada alkohol primer, alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Contohnya seperti etanol. Yang mana alkohol primer memiliki 2 proton pada posisi alfa, yaitu atom karbon yang mengandung gugus hidroksil. Akibatnya alkohol primer dapat dioksidasi 2 kali, yang mana oksidasi pertama menghasilkan aldehida, dan kemudian oksidasi aldehida menghasilkan asam karboksilat. Lalu pada alkohol sekunder merupakan alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lainnya, contohnya seperti 2-butanol. Yang mana alkohol sekunder hanya memiliki 1 proton pada posisi alfa, sehingga hanya dapat dioksidasi sekali dan membentuk keton. Lalu yang ketiga ada alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon atau C tersier, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Contohnya seperti 1,1 dimetil 1 propanol.
yang mana alkohol tersier tidak memiliki proton pada posisi alfanya, dan akibatnya mereka umumnya tidak mengalami oksidasi. Baik, untuk selanjutnya adalah soal yang nomor 4. Jelaskan karakteristik penting senyawa sikloheksanol serta cara pembuatannya. Jadi karakteristik pada senyawa sikloheksanol yaitu memiliki titik didih 161 derajat Celcius, memiliki gugus OH pada C sekunder, dan dapat menghasilkan sebanyak 90% sikloheksanon dengan bantuan oksidator kuat. Yang mana untuk cara pembuatannya, sikloheksanol diproduksi dengan oksidasi sikloheksana dari udara yang biasanya menggunakan katalis kobalt. Yang mana reaksinya yaitu C6H12 direaksikan dengan O2 menghasilkan C6H11OH. Lalu proses ini membentuk juga sikloheksanon, dan campuran ini atau minyak Ka untuk minyak keton alkohol adalah bahan baku utama untuk produksi asam adipat. Oksidasi melibatkan radikal dan senyawa antaranya adalah hidroperoksida atau C6H11O2H. Alternatif lain adalah sikloheksanol dapat diproduksi dengan cara hidrogenasi fenol, yang mana proses ini juga dapat disesuaikan untuk membentuk pembentukan sikloheksanon. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 5. Jelaskan mekanisme reaksi oksidasi sikloheksanol. Jadi sikloheksanol direaksikan dengan asam kromat dapat menyebabkan terbentuknya kromat ester, yang mana kromat ester akan memberikan gugus keton. Lalu produk sampingan yang terbentuk adalah ion krom dengan bilox plus 4 yang mana bersifat tidak stabil dan akan berubah menjadi Cr3+. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 6. Sebutkan alat dan bahan serta fungsi yang digunakan dalam sintesis sikloheksanon. Alat yang digunakan itu ada yang pertama labu Erlenmeyer sebagai wadah untuk mencampurkan larutan, termometer untuk mengukur suhu, labu dasar bulat untuk wadah pengekstrak larutan, alat distilasi sederhana untuk mendistilasi, penangas air untuk memanaskan larutan, gelas ukur untuk wadah mengukur cairan, magnetic stirrer untuk mengaduk larutan atau campuran, dan corong pisah. Adapun bahannya yaitu K2Cr2O7 atau Na2Cr2O7, air, asam sulfat, sikloheksanol, air es, asam oksalat, ester, Na bikarbonat, dan yang terakhir ada zat anhidrat. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 7. Langkah praktikum pertama, yaitu sebanyak 0,03 mol K2Cr2O7 atau Na2Cr2O7 dilarutkan ke dalam 40 ml Aquades, kemudian 7 ml asam sulfat pekat ditambahkan secara hati-hati. Jelaskan apa yang terjadi dalam tahap ini dan tuliskan reaksi yang terjadi. Jadi larutan K2Cr2O7 yang berwarna orange dan kemudian ditambahkan asam sulfat pekat sehingga warna larutan tersebut berubah menjadi warna orange kemerahan dan melepaskan panas. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antara larutan K2Cr2O7 dan asam sulfat pekat yang menghasilkan kalor atau panas. Reaksi yang terjadi pada proses ini yaitu reaksi antara K2Cr2O7, H2O, dan 2H2SO4 menghasilkan 2H2CrO4, 2K+, ion K+, maksud saya, dan ion HSO4-. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8, langkah soal nomor 7 kemudian didinginkan pada temperatur kamar. Ketiga, sebanyak 0,065 mol sikloheksanol dicampurkan dengan 25 ml Aquades. Jelaskan apa yang terjadi pada tahap ini. Jadi yang terjadi pada tahap ini adalah perubahan warna campuran menjadi hijau kehitaman. Hal ini disebabkan karena adanya reduksi ion Cr6+, dan juga terdapat persamaan reaksi yang terjadi yaitu C6H11OH direaksikan dengan H2CrO4 menghasilkan C6H11O, HCrO3- dan H3O+. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 9, temperatur pengadukan pada langkah nomor 8 dijaga pada 55 derajat Celcius dengan didinginkan di dalam penangas es.
penangas air es. Jelaskan apa tujuan dari langkah ini. Jadi pada pengadukan suhu memang harus dijaga pada temperatur 55 derajat Celcius. Hal ini agar reaksi yang berlangsung dapat terjadi dengan baik dan efektif. Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka kemungkinan terdapat reaksi lain yang berjalan pada reaksi tersebut. Selanjutnya, nomor 10. Hasil nomor 9 dipindahkan dari penangas air es jika temperatur sudah tidak meningkat lagi. Lalu, sebanyak 0,2 gram asam oksalat ditambahkan untuk mereduksi kelebihan dikromat. Jelaskan apa yang terbentuk dari langkah ini. Nah, jadi campuran ditambahkan asam oksalat jika terjadi kelebihan dikromat saja. Dan reaksinya yaitu Cr2O7 2- direaksikan dengan 3C2O4 2- dan 14H+ menghasilkan 2Cr3+, 6CO2, dan 7H2O. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 11, campuran langkah 10 dipindahkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 35 ml Aquades. Kemudian diekstrak dengan ether 25 ml sebanyak 3 kali. Jelaskan tujuan dari langkah ini. Jadi, langkah ini campuran diekstrak sebanyak 3 kali bertujuan untuk mengoptimalkan proses ekstraksi, sehingga semakin banyak sikloheksanon yang terekstrak. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 12, lapisan eternya digabung, dicuci dengan air, dan larutan natrium bikarbonat. Lapisan air dan larutan Na bikarbonat dipisahkan dengan lapisan eter. Kemudian, lapisan eternya dikeringkan dengan CuSO4 anhidrat. Campuran tersebut disaring dan dimasukkan ke dalam labu dasar bulat. Lalu, campuran tersebut didistilasi. Ether dipisahkan pada suhu 34 derajat Celcius. Apakah yang dipakai membuktikan bahwa tahap-tahap ini positif menghasilkan sikloheksanon? Jadi, dalam menguji sikloheksanon dapat digunakan reaksi identifikasi terhadap gugus keton yang terdapat dalam senyawa tersebut. Reaksi identifikasi yang dapat dilakukan yakni menggunakan tes DNP atau 2,4 dinitrofenilhidrazin, yang mana ketika larutan mengandung senyawa sikloheksanon diteteskan dengan larutan DNP dalam alkohol panas dan telah diberikan asam sulfat, maka akan dihasilkan endapan kuning, merah, atau oranye, yaitu senyawa aseton 2,4 dinitrofenilhidrazin. Selanjutnya, untuk pembahasan nomor 13, cara menghitung rendemen dan gram sikloheksanon yang diperoleh dari percobaan ini adalah bagaimana? Jadi, langkah-langkahnya untuk menghitung persen rendemen pada percobaan ini, yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu reaksi yang terjadi, yang mana reaksi yang terjadi yaitu C6H11OH direaksikan dengan H2CrO4 dan menghasilkan C6H11O, HCrO3- dan H3O+. Selanjutnya, kita hitung mol dari sikloheksanol. Hitung mol sikloheksanon berdasarkan hasil perhitungan dari mol sikloheksanol. Yang keempat, kita hitung massa sikloheksanon dengan rumus mol sikloheksanon dikalikan dengan mR dari sikloheksanon. Yang terakhir, barulah kita bisa menghitung persen rendemen dari percobaan ini, yaitu dengan rumus massa hasil percobaan dibagi dengan massa secara teoritis dikali 100%. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 14. Sebutkan perbedaan metode sintesis sikloheksanon yang ada pada jurnal dengan yang di penuntun praktikum. Jadi perbedaannya adalah pada larutan yang digunakan, lalu suhu yang digunakan dalam pengendapan pada jurnal juga lebih rendah dibandingkan pada praktikum kimia organik. Selanjutnya juga ada perbedaan dalam alat-alat yang digunakan, yang mana dalam penuntun praktikum, alat yang digunakan merupakan alat-alat kimia dasar yang biasa digunakan, sedangkan pada jurnal itu menggunakan alat yang lebih presisi atau memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir, yang nomor 15, sebutkan bahan dan alat yang dipergunakan dalam jurnal. Jadi untuk alatnya itu ada pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, kertas saring Erlenmeyer, SP2000 gas kromatografi, tubular fixed bed reactor, ice trap, dan heater. Untuk bahannya itu ada CuNO3 2 kali, ZnNO3 2 kali, AlNO3 3 kali 1 molar, Na2CO3, dan kertas saring.
Baik, sekian tadi penyampaian materi saya mengenai LKM 6 pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.